Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Melihat kemarahan penguasa, 7 juta murid di lapangan Tiangong terdiam. Eselon atas dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci juga tidak berani mengambil seteguk. Hati Tan Yun melonjak di depan para murid, dan dia menjadi semakin sadar bahwa kasih sayang Tantai Xuanzong padanya bahkan melebihi titik di mana dia menganggap dirinya sebagai miliknya. Situ Wuhen, kamu lancang. Nenek moyang kedua penegak hukum di kursi di Yulou, Guan Xuankong, dengan teriakan keras, memimpin 21 leluhur penegak hukum untuk berdiri. Aura tak terlihat menyembur keluar dari 22 leluhur penegak hukum. Tiba-tiba, di atas lapangan Tiangong yang besar, auranya ditekan sehingga para murid tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Feng Yun, leluhur besar formasi, membuat Tantai Xuanzong semakin marah dengan kalimat berikut. Feng Yun berkata dengan jujur, Master Sekte, bawahan pergi ke alam binatang buas di waktu luang mereka beberapa waktu lalu, dan menemukan bahwa ada lusinan monster tingkat 5 di masa kesengsaraan, dan mereka dipromosikan ke tahap awal tingkat 6. Ada lebih dari selusin yang hanya dipromosikan ke tahap pertumbuhan tingkat 6, dan bahkan beberapa di tingkat dewasa tingkat ke-6 dan tahap kesusahan. Tuan Sekte, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Tuan Muda Sekte, tetapi juga tubuh daging dan darah, bagaimana mungkin sulit untuk berjabat tangan dengan monster tidak manusiawi ini. Mendengar ini, Tantai Xuanzong dengan marah menunjuk Situ Wuhen, alam ganas monster selalu dikendalikan oleh jiwa binatangmu. Kamu tahu situasi di dalam. Kamu orang tua, apakah Feng Yun benar? Situ Wuhen dihina oleh Tantai Xuanzong di depan umum, dan dia meraung dalam hatinya, Tantai Xuanzong, ketika Lao Su adalah penguasa Istana Abadi, kamu belum lahir. Kamu menghina orang tua hari ini, dan dia akan membiarkan keluargamu dimakamkan di masa depan. Setelah mengambil keputusan, wajah tua Situ Wuhen memerah, dan dia menatap tajam ke arah Feng Yun. Kemudian, menghadap Tantai Xuanzong, dia membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan, apa yang dikatakan Feng Yun benar. Namun, ini hanya proposal bawahan Anda. Mengapa Anda marah dan menghina bawahan Anda di depan umum? Mendengar ini, Tantai Xuanzong menyeringai dan berkata, bagaimana dengan guru sekte ini yang memarahimu? Apakah kamu berani mengatakan satu hal lagi, guru sekte ini menyerangmu di tempat? Situ Wuhen menggertakkan giginya, dan leluhur agung 7 Vena lainnya berkata melalui suara, apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu ingin Tan Yun mati, kamu semua berdiri dan mendukung yang lama. Begitu Tan Yun memasuki keadaan monster, dia akan mati, tidak diragukan lagi. Apa yang kamu takutkan? Begitu banyak leluhur kita yang masih takut bahwa Tantai Xuanzong akan gagal. Kamu harus jelas, jika aku mati, kamu akan mati cepat atau lambat. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu semua melupakan kebencian antara kamu dan Tan Yun? Mendengar ini, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur agung mendukung usulan leluhur agung Situ. Kami juga mendukung. Dengan suara orang tua, 10 atau lebih leluhur alam dewa berkata serempak. Penatua ini juga mendukung. Leluhur Fumai, Tuoba Qingtian, segera bergema dengan nada yang kuat. Dia adalah mata-mata, dan tentu saja berharap semakin kacau Kaisar Huangfu, semakin baik. Kami juga mendukung. Nenek moyang Rune juga meluruskan dada mereka. Dan leluhur ini. Dan kita. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, selain Feng Yun, leluhur besar garis pertempuran, dengan selusin leluhur garis pertempuran dan Tantai Xuanzong, dan 22 leluhur penegak hukum, 8 leluhur dan leluhur lainnya berjumlah 1. Lebih dari 150 pembangkit tenaga listrik di alam para dewa semuanya mendukung Situ Wuhen. Jelas nenek moyang dari 8 Vena lebih unggul. Tampaknya perang sudah di ambang pintu, dan bau mesiu sangat menyengat. Kamu sombong. Tantai Yu tampak murung, apakah kamu akan memberontak? Tuan Sekte Tua, kamu tertawa, bawahan setia kepada Huangfu Shengzong, bagaimana mereka berani memberontak? Situ Wuhen berkata dengan percaya diri, bawahan dan 7 leluhur besar, isi penilaian untuk Tuan Sekte Muda telah diusulkan. Jika Tuan Muda Sekte bersedia menerimanya, maka mulailah penilaian, jika tidak, dia tidak layak untuk duduk sebagai Tuan Sekte. Betul sekali. Lebih dari 150 leluhur memiliki nada keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena banyaknya orang,
kamu pikir kamu bisa membuat gelombang besar. Niat membunuh Tantai Xuanzong berkobar di matanya, dan awan kemarahan membara dari dadanya. Selama dia memberi perintah, kekuatan yang dia kembangkan secara diam-diam akan keluar. Tantai Xuanzong sombong, dan dia mungkin tidak kalah dari semua leluhur 8 Vena. Tapi Tantai Xuanzong juga ragu-ragu. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk benar-benar putus dengan mata-mata. Jika tidak, begitu pasukan di belakang mata-mata menyerang Kaisar Huangfu, sekte akan berada dalam bahaya. Dia tidak takut di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, masih ada beberapa kekhawatiran di hatinya, mengkhawatirkan kehidupan seluruh sekte. Jika bukan karena Tantai Xuanzong khawatir tentang kehidupan dan kematian para murid sekte, jika tidak, dia benar-benar ingin melawan mata-mata ini dan leluhur yang makan di dalam dan di luar. Tetapi sama halnya, dia juga tahu bahwa sekali lebih dari 100 leluhur alam dewa terbunuh, maka kekuatan tertinggi sekte suci Huangfu akan melemah 50%. Tantai Xuanzong harus berhati-hati. Di sisi lain, leluhur besar seperti Situ Wuhen, Tuoba Qingtian, Jin Xianghai, Wei Ye, serta lebih dari 158 leluhur berurat juga diam-diam mengeluarkan keringat dingin, dan dahi mereka mau tidak mau ditutupi dengan kacang. Keringat. Menghadapi leluhur dan penguasa, konfrontasi frontal pertama, keringat para pemimpin dan tetua dari setiap pembuluh darah telah membasahi pakaian mereka. Saya khawatir perang akan berada di ambang pecah dan akan mempengaruhi hidup saya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berbicara, dan kata-kata berikutnya menyebabkan kegemparan, yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Tuan Sekte Tua, biarkan masalah ini ditangani oleh para murid. Tan Yunang memandang semua orang di Yulou, dengan ekspresi tegas. Tuan Muda telah menyetujui persyaratan evaluasi kalian berdelapan. Mengenai 4 teknik Qi, Talisman, Pil, dan Talisman, 150 leluhur berurat 8 Anda akan mengirim siapapun untuk mengevaluasi Tuan Muda. Ada juga dunia monster dan binatang buas, dan Tuan Muda ini juga setuju untuk tinggal 1 hari. Tantai Xuanzong berkata dengan tergesa-gesa, Yuner tidak bisa impulsif. Anda tidak tahu sama sekali. Di antara 8 leluhur mereka, ada banyak master formasi suci, master peralatan suci, master rune suci, dan alkimia suci, Tuan. Bagaimana kamu bisa lulus penilaian mereka? Juga, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, bisakah kamu tetap mengalahkan monster tingkat 6? Pada saat ini, Tan Taiyu bergema, Yuner, Xuanzong benar. Pada saat ini, Tan Yun berbicara kepada ayah dan anak itu tanpa menunjukkan suaranya, Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, Anda harus percaya pada murid-murid Anda. Juga, murid itu lupa memberitahumu. Mengenai 4 keterampilan Pil, Formasi, Qi, dan Jimat, apalagi Huangfu Shengzong, tidak ada yang lebih tinggi dari muridnya. Bahkan jika kamu melihat benua hukuman surgawi dan murid itu mengenalinya, tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim yang pertama. Adapun keadaan ganas monster itu, muridnya masih sedikit yakin bahwa dia bisa bertahan untuk tidak mati selama sehari. Setiap kalimat Tan Yun benar, dan dia tidak begitu jelas tentang apakah dia sekarang dapat menang dalam pertarungan dengan monster-monster tingkat 6. Bagaimanapun, Tan Yun tidak akan pernah mundur. Tantai Yu dan Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, dan lautan badai berbalik dalam hati mereka. Mungkinkah Yuner, 4 teknik Pil, Formasi, Jimat, dan senjata telah mencapai tahap suci? Adapun apakah pencapaian 4 keterampilan Tan Yun akan mencapai peringkat abadi yang legendaris, mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena mereka tahu bahwa sejak zaman kuno, Master Formasi Peri, Master Jimat Peri, Master Formasi Peri, dan Master Alat Peri telah menghilang. Mungkin tidak ada yang bisa mencapai tingkat keabadian dalam 4 keterampilan. Sementara Tantai Yu dan Tantai Xuanzong diam-diam terkejut, semua leluhur dari 8 kapal sangat gembira. Terutama 8 leluhur besar dari 8 meridian, mereka tahu bahwa di antara mereka, ada alkemis suci, peralatan suci, rune suci, dan formasi suci. Mereka sombong, dan Tan Yun akan gagal dalam penilaian di bawah salah satu dari mereka. Belum lagi monster-monster ganas, mereka yakin jika Tan Yun bertarung dengan monster urutan ke-5 dan ke-6 dengan tangan kosong, hasilnya adalah tulang-tulangnya hilang, dan monster-monster itu akan dicabik dan ditelan. Oke, Tuan Muda Sekte, sangat cepat bicara. Situ Wuhen tertawa. Kui Ren Kuei tidak bisa menghitung,
Tuan muda ini hanya memberimu kesempatan untuk menyingkirkan tuan muda ini. Tan Yun menyipitkan matanya, memindai 8 leluhur besar, dan berkata, namun, tuan muda ini punya saran. Bagaimana kalau menambahkan beberapa bonus? Master Sekte, tolong bicara. Senyum Jin Xianghai mengandung niat membunuh. Memikirkan kematian Jin Shaoxian, dia ingin mencubit Tan Yun hidup-hidup. Tan Yun tampak tenang dan berkata, siapapun dari Anda dapat menggunakan konten penilaian yang paling sulit untuk menilai saya. Jika saya kalah, Anda tidak perlu membunuh saya dengan sia-sia. Tuan Muda Sekte memutuskan sendiri. Jika Tuan Muda lulus penilaian, dan Tuan Muda menghormati 8 leluhur besar Anda sebagai senior, Anda akan memiliki lengan kanan dan bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah memulihkan lengan Anda yang hilang selamanya. Pikirkan, ini sangat hemat biaya. Tuan Muda kehilangan nyawanya, dan kamu baru saja kehilangan lengan. Oh, tentu saja, jika kamu tidak berani bertaruh, maka penilaian hari ini akan dikecualikan. Kamu masih bisa membiarkan Tuan Muda langsung mengambil posisi Tuan. Tan Yun berkata dengan suara dingin, pilihan ada di tanganmu, dan keputusan ada di tanganmu. Berani, atau tidak? Lebih dari 7 juta murid mendengar ini dan mengira Tan Yun gila. Bukankah ini mencari jalan buntu? Di hati semua murid, mereka benar-benar tahu bahwa Tuan Muda Sekte ada hubungannya dengan alkimia, pemurnian senjata, pemurnian jimat, dan pemurnian arai. Tapi 4 keterampilan, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan leluhur semua pembuluh darah? Tahukah Anda, nenek moyang ini semuanya adalah barang antik tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Murid-murid yang berjasa dan penegak hukum, memandang Tan Yun dengan cemas, sedikit khawatir. Di sisi lain, saya mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian. Mereka masih terlihat khawatir. Pada saat ini, Tuoba Yingying memberi Mu Menggu, Xiao, dan Ziyan pesan suara, dan memberitahu ketiga putrinya, jangan khawatir. Namun, kepala warna yang diusulkan Tan Yun adalah masalah lain di hati 8 leluhur besar dan lebih dari 158 leluhur. Dalam hati mereka, Tan Yun menggertak dirinya sendiri lagi. Menurut mereka, sudah kurang dari 40 tahun sejak Tan Yun memasuki sekte ketika dia masih muda. Dalam waktu sesingkat itu, apalagi 4 keterampilan mencapai peringkat suci, bahkan jika pencapaian alkimia terkenal Tan Yun dapat mencapai alkemis suci peringkat rendah, itu benar-benar mustahil. Anda tahu, di antara mereka, yang mana di antara mereka yang telah naik menjadi Holy Alchemist, Holy Tool Master, Holy Rune Master, dan Holy Arai Master, yang mana yang tidak memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Untuk yang lama dipromosikan menjadi alkemis bijak tingkat menengah, waktu di luar memakan waktu 3000 tahun, dan waktu dalam senjata ajaib ruang dan waktu melebihi 10.000 tahun. Jin Xianghai, leluhur besar Venapil, diam-diam berkata, orang tua itu tidak percaya, keterampilan alkimia Tan Yun masih bisa lebih tinggi dari orang tua itu. Diam-diam di sini, suara lama Jin Xianghai terdengar, oke, leluhur taruhan besar ini. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo memandang Tan Yun dengan jijik, leluhur agung juga berjudi. Leluhur besar Fumai, Tuoba Qingtian, membelai janggutnya dan tersenyum, Tuan Muda, apakah Anda pikir Anda dapat menakuti kami? Belum lagi hanya bertaruh pada kehidupan leluhur yang hebat akan bertaruh Anda masih terlalu naif. Biarkan 8 leluhur besar mempertaruhkan hidup mereka. Tan Yun secara alami berpikir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini sama sekali. Jika tidak, 8 leluhur besar akan membunuh murid-murid Kaisar Huangfu sebelum mereka meninggal, dan konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Ada alasan lain. 8 leluhur besar, Tan Yun sudah memikirkannya. Ini adalah kebijakan terbaik untuk memecahkannya satu persatu di masa depan. Begitu mereka dilenyapkan bersama, kekuatan di belakang mata-mata itu mungkin akan bersatu. Nenek moyang saya juga setuju. Setuju. Setelah beberapa saat, 8 kapal dan 8 leluhur agung setuju dengan percaya diri. Tuan Muda Sekte, Anda harus berpikir 2 kali. Feng Yun, leluhur besar formasi, buru-buru membujuknya, Tuan Muda Sekte, biarkan bawahanmu berbicara terus terang, apa perbedaan antara langkahmu dan kematianmu? Tuan Muda Sekte, meskipun formasi saya tidak akan lulus penilaian dan mempermalukan Anda, ada banyak master formasi suci di antara para leluhur ini. Pada saat ini,
Feng Qingcheng memberi Tan Yun suara dingin dan berkata, kamu akan mati sendiri, kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah mati, hanya menyelamatkanku dari membunuhmu dan mengotori tanganku. Mendengar ini, Tan Yun melirik Feng Qingcheng dan berkata dengan transmisi suara, Qingcheng kecil, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika aku mati, siapa yang akan menikahimu? Mungkinkah kamu ingin tetap hidup? Kamu berani menggodaku ketika kamu mati. Tubuh Feng Qingcheng bergetar, dan transmisi suara berkata, kamu sebaiknya tidak mati. Mulai sekarang, wanita ini akan membiarkanmu bertahan dan mati. Tidak lembut sama sekali. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia memandang Feng Yun dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Namun, tidak dapat dihindari bahwa orang akan mati. Hadapi saja mereka dengan tenang. Hai, Feng Yun menghela nafas panjang, di dalam hatinya Tan Yun pasti akan kalah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menelan dalam-dalam dan mengerutkan kening. Yuner, hidup bukan permainan anak-anak, bisakah kamu mengetahuinya dengan jelas? Master Sekte, muridku telah mengetahuinya dengan jelas. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Tantai Xuanzong mengangguk, memandang 8 leluhur besar, dan berkata, penilaian dimulai. Itu penguasa. Setelah Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, menerima perintah dengan hormat, dia menatap Tan Yun di alun-alun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan telah mendengar bahwa penguasa muda berada di kompetisi 4 keterampilan sekte abadi-abadi. Pada saat itu, tidak ada satu murid jenius dari 3 obat pil sekte kuno untuk mengidentifikasi satu obat. Hari ini, ada obat mujarab di sini di bawah bawahanku untuk identifikasi master sekte. Jika Tuan Muda dapat mengidentifikasi nama, tingkat, tujuan pil, dan semua ramuan yang digunakan dalam alkimia, Anda akan menang, dan bawahan Anda akan memotong lengan mereka. Jika Tuan Muda Sekte tidak tahu, maka Tuan Muda Sekte akan bunuh diri di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid menahan napas di seluruh lapangan Tiangong, dan napas bermartabat mengalir dan menyebar di antara satu sama lain. Oke, ya, Tan Yun berkata dengan dingin, kamu pertama-tama menuliskan jawaban yang benar, dan Tuan Muda akan mulai mengidentifikasinya. Tuliskan juga jawabannya. Sumpah itu pasti benar. Kalau kamu melakukan kesalahan dengan sengaja, Scotch akan langsung datang dan membuatmu musnah. Jin Xianghai mencibir, tidak masalah. Setelah itu, Jin Xianghai segera mengambil sumpah dan mengeluarkan giok kosong dari tangannya. Segera, kesadaran spiritual menyapu dan meninggalkan garis tulisan tangan yang padat. Wow, dengan lambaian tangan kanan Jin Xianghai, batu giok itu terangkat ke udara. Ketika melayang di atas bangunan batu giok, kehampaan bergetar, dan pesona diatur untuk menghalangi mengintip indera spiritual. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melihat konten di slip giok. Kemudian, Jin Xianghai melambaikan tangan kanannya, dan seketika, dari permukaan tubuh Tan Yun, itu mengembun menjadi penghalang tirai tipis yang menghalangi kesadaran spiritual dan transmisi suara. Untuk tujuan ini, Jin Xianghai secara alami khawatir seseorang akan mengirimkan ke Tan Yun. Ada penghalang, dan tidak ada yang bisa mengirimkan suara ke Tan Yun lagi, tapi Tan Yun yang ada di penghalang bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah melakukan semuanya, Jin Xianghai menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Muda Sekte, Bian dan akan memberimu waktu 1 jam, apakah itu cukup? Cukup, Tan Yun berkata dengan tenang. Oke, jika Tuan Muda sudah siap, maka penilaian akan dimulai. Jin Xianghai berkata, sinar merah gelap dan ramping menembak kehampaan dan berubah menjadi ramuan di depan Tan Yun. Seluruh tubuh berwarna merah tua, memancarkan lingkaran ungu. Semua orang di lapangan Tiangong mengarahkan pandangan mereka pada pil, ke murid-murid dari pintu luar, hingga para tetua dan kepala pintu suci, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah Hedan. Bahkan ratusan leluhur di Menara Giok, dan bahkan leluhur dan Vena, semuanya memiliki alis horizontal dan garis vertikal, jelas mereka tidak mengenal dan ini. Termasuk Tantai Yu dan Tantai Xuanzong, kecuali para pengamat dari Jin Xiang di luar negeri, mereka tidak mengenal dan ini. Di hati semua orang, mungkin Jin Xianghai pernah mendengar nama pil ini, tetapi jika dia hanya mengamati penampilannya, dia tidak bisa melihat apa pil itu. Nenek moyang dari berbagai pembuluh darah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya akan menyebutkan nama, tingkat, tujuan pil, dan ramuan untuk memurnikan pil. Ini adalah tugas yang mustahil. Saya pikir begitu Tan Yun gagal dalam penilaian,
dia akan segera berjongkok, dan wajah para leluhur ini tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan dua jari, mencubit obatnya, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya. Saat dia mendengarnya lagi, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan segera menutup matanya dengan tatapan licik. Kamu bilang tuan muda, mungkinkah? Begitu bisikan seorang murid terdengar di kerumunan, Tan Yun dipotong oleh matanya yang tertutup. Para murid mendengarkan perintah itu. Ketika tuan muda membedakan pil, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, dan mereka yang melanggar perintah tidak akan dibunuh, amnesti. Murid mematuhi perintah Anda. Semua murid berkata serempak, dan kemudian mereka menahan napas, takut ventilasi itu akan mempengaruhi Tan Yun. Seiring waktu berlalu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Dia menemukan bahwa di antara banyak obat mujarab untuk menyempurnakan pil ini, setidaknya ada selusin obat mujarab, baik dalam hal bau dan sifat obat, yang sangat mirip, membuatnya lebih sulit baginya untuk membedakan eliksir dari bau campuran. Setengah jam kemudian, dahi Tan Yun sudah tertutup butiran keringat, dan alisnya masih berkerut. Setelah beberapa saat, centang tik-tik. Butir keringat di dahi Tan Yun menetes ke tanah di sepanjang pipinya yang tampan, memercikkan air. Melihat pemandangan ini, para leluhur mencibir. Jin Xianghai berkata dengan senyum di wajahnya, dengan pencapaian alkimia bijak tingkat menengah dari nenek moyang kita, tidak mungkin untuk mengidentifikasi ramuan untuk menyempurnakan alkimia suci tingkat menengah berdasarkan warna dan bau ramuan. Bagaimana Yun, seekor binatang kecil, bisa lulus penilaian? Hehe, kecuali kamu, bajingan kecil ini, adalah alkemis suci tingkat tinggi. Ketika Jin Xianghai menertawakan dirinya sendiri secara diam-diam, Tan Yun, yang awalnya mengerutkan kening, tiba-tiba membuka alisnya dan akhirnya berbicara. Kata-kata pertama yang dia ucapkan membuat tubuh tua Jin Xianghai bergetar, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Tan Yun berkata dengan nada sombong, pil ini adalah pil suci tingkat menengah, pil jiwa dan jiwa. Jika Tuan Muda pil ini tidak salah, pil-pil ini telah hilang sejak akhir zaman kuno. Semua orang mendengarkan suara Tan Yun, dan kemudian melihat ekspresi Jin Xianghai, mereka mengetahui bahwa Tan Yun benar. Ya, kamu benar tentang pangkat dan nama. Jin Xianghai memandang Tan Yun dengan dingin, dan nada suaranya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bagaimana dengan tujuan obat ini dan ramuan untuk memperbaiki obat ini? Semua orang mendengarkan. Tan Yun Kou Ruoxuanhe berkata, pil ini disebut pil tabu, karena digunakan untuk merebut tubuh mereka. Begitu seseorang mengambilnya, jiwa dalam pikirannya akan hancur jika lebih berat, dan orang yang meminumnya akan menjadi idiot. Petik 2. Pil ini menggunakan 3.200 tahun rumput mendalam pemurnian jiwa dan 4.000 tahun anggrek roh pemurnian jiwa sebagai obat utama. Ambil Fenglei Ganoderma lucidum dari 2.600 tahun dan buluh murbei dari 1.800 tahun sebagai obat sekunder. Selain dua obat utama dan dua obat tambahan, ada juga 31 jenis ramuan 9 tingkat. 18 jenis obat spiritual tingkat 8, 56 jenis obat spiritual tingkat 7, dan 8 obat spiritual tingkat 6 dibagikan. 31 jenis ramuan 9 tingkat adalah, bunga pembekuan darah metalik, api ungu luo, dan pohon anggur naga ular. Atribut kayu Tian Luo di Hua, rumput safir. 18 eliksir, yang masing-masing memiliki atribut api. 56 obat mujarab tingkat 7, mereka. Eliksir tingkat 6 ke 8 adalah. Suara Tan Yun yang tak berujung, back to back membuat tubuh tua Jin Xianghai di Yulou menggigil lebih dan lebih keras, meneteskan keringat di dahinya, memutuskan benang. Melihat penampilan Jin Xianghai yang cemas dan terkejut, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, dan bahkan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena dari tampang Jin Xianghai, kamu bisa menebak kalau Tan Yun benar. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun berbicara, Jin Xianghai tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, katakan. Mengapa Anda tidak mengatakannya, Tuan Muda? Ada lagi. Apakah ada lagi? Tan Yun mencibir dan berkata, ya, ada satu pengantar obat terakhir. Itu adalah ramuan atribut bumi tingkat ketiga yang sangat tidak mencolok, bunga kupu-kupu salju bumi. Mendengar ini, Jin Xianghai menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap Tan Yun seperti monster, dan berteriak, tidak mungkin. Pil ini adalah pil leluhurku, dan orang luar bahkan tidak mengetahuinya.
Bagaimana mungkin kamu benar? Bagaimana kamu bisa tahu bau dan warna pil itu? Orang tua itu adalah alkemis suci tingkat menengah. Karena kamu bisa mengetahuinya, bukankah itu berarti keterampilan alkimiamu lebih tinggi daripada orang tua itu? Mendengar ini, Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, tertawa dan berkata, "Oke. Yuner, bagus." Pada saat ini, di antara kerumunan jutaan murid, sebagian besar murid tidak bisa tidak bersorak. Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat kulit Jin Xianghai dan semua leluhur tiba-tiba berubah. Jin Xianghai, kamu benar, tuan muda ini benar-benar seorang alkemis bijak tingkat tinggi. Suara Tan Yun sepertinya tersenyum tetapi tidak tersenyum, seperti guntur di benak semua orang. Semua orang luar biasa, menakjubkan. Tanpa diduga, Tan Yun ternyata adalah seorang alkemis bijak tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia adalah orang tertinggi di seluruh Huang Fusage. Murid dari pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci Danmai, karena alasan leluhur yang agung, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi hampir semua murid Danmai dikagumi oleh 5 tubuh Tan Yun. King Cheng. Feng Yun memberikan ekspresi kegembiraan yang tumpul kepada Feng Qingcheng, yang masih dikejutkan oleh Tan Yun, dan berkata melalui transmisi suara, "Sudahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu mendengarnya?" Tan Yun adalah alkemis suci tingkat tinggi. Ya, Feng Qingcheng meninggal dan berkata kepada Feng Yun, "Gao Pao, dia sama sekali bukan manusia. Dia terlalu mempesona." Oh, Jin Xianghai menghela nafas pada Yulou, dengan dingin mendengus, "Tuan muda sekte, Anda telah menang, tetapi bawahan Anda telah kalah." Penerimaan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, meledakkan leluhur 8 kapal dengan kemarahan dengan penampilannya yang sengaja sok. Tan Yun membenci 8 leluhur agung dari 8 kapal di Menara Giok, semuanya, siapapun di antara kalian yang akan memeriksa Tuan Muda ini selanjutnya, biarkan dia pergi. Tuan Muda Sekte, bawahanmu akan menemuimu. Pada saat ini, leluhur agung Situ Wuhen dari garis jiwa binatang berkata dengan keras, bawahan akan mengatur untuk sementara waktu, selama Tuan Muda Sekte dapat keluar dari formasi dengan aman, kamu kalah. Oke, ya, Tan Yun tersenyum percaya diri seperti angin musim semi. Hehe, pada saat ini, leluhur besar Feng Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa situ leluhur besar masih mengetahui formasi. Ini benar-benar mengejutkan bagi orang tua itu. Apakah kamu tidak sengaja? Situ Wuhen berkata dengan mendung, leluhur ini lebih mengejutkanmu. Pada saat ini, semua orang ingin tahu tentang Situ Wuhen, mereka belum pernah mendengarnya, dan dia tahu formasinya. Tapi kemudian, ketika Situ Wuhen menyusun formasi selanjutnya, semua leluhur tidak bisa tidak mengubah wajah mereka. Feng Yun berdiri tiba-tiba. Cincin Situ Wuhen Qiankun melintas sangat cepat, dan formasinya setebal 10 kaki dan setinggi 100 kaki, seperti pilar raksasa di langit, terbang keluar dari cincin Qiankun, tersebar di kehampaan dalam lintasan misterius. Bum bum bum. Pada akhirnya, dengan serangkaian suara keras yang membosankan, total 360 formasi didistribusikan di lapangan Tiangong di depan Tan Yun. Di setiap pangkalan formasi, gelombang kekuatan yang menggelegar seperti ular piton raksasa melingkar, samar-samar terlihat, pangkalan formasi diukir dengan formasi yang padat dan berliku. Di setiap pola ramping, kekuatan guntur yang cerah berkedip samar, menakjubkan. Ini, Feng Yun berkata dengan ekspresi terkejut, pada saat ini, guntur magis 36 hari membunuh formasi suci. Dan itu masih formasi suci kelas atas. Situ Wuhen, kamu sebenarnya adalah Saint Arai Master tingkat tinggi seperti leluhur ini. Situ Wuhen tersenyum sambil membelai janggutnya, leluhur tua Feng, apakah itu kejutan? Apakah itu kejutan? Hahaha, kamu membenci hatimu. Feng Yun memelototi Situ Wuhen, dan segera menatap Tan Yun dengan cemas. Himpunan, dikatakan bahwa bahkan dengan kekuatan besar dari kesempurnaan agung di alam ilahi, jika kamu membuat kesalahan setelah masuk, kamu akan diserang oleh 360 kali guntur ajaib langit dan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari realem-realem Dzogchen akan mati seumur hidup di bawah serangan. Begitu kata-kata ini keluar, di seluruh lapangan Tiangong, lebih dari 7 juta murid tampak pucat. Saya tidak menyangka susunan ini begitu berbahaya. Di mata lebih dari 150 leluhur alam dewa di 8 saluran, bahkan jika mereka masuk, mereka sudah ganas,
apalagi Tan Yun, semut 6 lapis di alam jiwa. Kecuali teknik arai Tan Yun mencapai setidaknya Sein Arai Master tingkat tinggi, dia bisa keluar dengan aman, jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, di mata semua orang, Tan Yun sudah menjadi alkemis suci tingkat tinggi di usia muda, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi master formasi suci tingkat tinggi lagi. Xuanzong, apa yang harus aku lakukan? Yuner akan mati seperti ini. Tan Taeyu sedang duduk di atas peniti di kursi atas Yulou. Suara cemasnya belum jatuh, dan suara yang mendominasi terdengar di seluruh hadirin. Apakah Sein Arai Master tingkat tinggi hebat? Oh tentu saja, di mata sebagian dari Anda, itu adalah keberadaan Gaoshan Yangzi, tetapi di depan tuan muda, bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk anak muda, menguasai. Kata-kata Tan Yun tidak gila. Artinya jelas, dikatakan bahwa si Tu Wuhen tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk dirinya sendiri. Tuan muda sekte, semua orang dapat mengucapkan kata-kata besar. Si Tu Wuhen menatap Tan Yun dengan jijik, karena tuan muda sekte mengatakan apa yang dia katakan sangat kuat, maka kamu sebaiknya masuk dan mencoba. Coba dan coba. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan berjalan ke formasi dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, dia berhenti, melihat ke belakang perlahan, menatap si Tu Wuhen, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ya, Master Sekte Ben, saya ingin memastikan bahwa keterampilan formasi Anda telah mencapai tingkat Master Formasi Suci tingkat tinggi." Petik 2. Meskipun si Tu Wuhen tidak tahu apa maksud Tan Yun dengan kata-kata ini, dia masih berkata dengan bangga, "Itu benar. Maaf, Tuan Muda Sekte lebih baik darimu. Tuan Sekte Muda ini adalah Tuan susunan orang suci Ordo Suci." Nada bicara Tan Yun bahkan lebih arogan daripada si Tu Wuhen. Tuan Sekte Tuan Muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, sehingga kamu bisa mengerti apa artinya menjadi teman sekelas. Jika kamu tidak berpikir kamu adalah Sein Arai Master tingkat tinggi, kamu tidak akan terkalahkan, katak di dasar sumur. Ejekan dan penghinaan Tan Yun Chiguoguo membuat si Tu Wuhen 7 poin marah, tetapi 3 poin ketidaksetujuan. Dia tidak percaya jika dia terbunuh, Tan Yun akan menjadi Master Formasi Suci. Ketika hidung si Tu Wuhen bengkok, Tan Yun melangkah ke arah pembunuhan ilusi 36 hari. Segera, latar depan matanya berubah, dan ada hutan kayu mati di kedalaman Tan Yun. Napas tengik dan tajam mengalir ke depan, menjijikkan. Ledakan. Boom! Tan Yun mendongak, tetapi melihat bahwa langit di atas hutan yang membusuk ditutupi oleh awan hitam yang menutupi langit, dan ratusan mil guntur merah, seperti naga yang meneteskan darah merah, berkeliaran di langit. Momentumnya tak tertandingi. Tan Yun melihat sekeliling hutan layu yang tak berujung dan tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergelombang dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan, akan segera keluar dari permukaan. Dia tahu bahwa formasi ini sudah terbuka. Jika dia tetap di tempat yang sama selama lebih dari 3 napas, pada saat itu, tambang ajaib di bumi dan tambang ajaib di awan gelap akan menyerangnya pada saat yang sama. Jangan katakan bahwa Anda adalah tingkat ke-6 dari Solvein Realm, bahkan tingkat ke-6 dari Realm Divine benar-benar tidak dapat menahan serangan dari guntur bumi yang dalam dan guntur ilusi surgawi. Wow! Tan Yun meluncur dari tanah dan berdiri di udara di hutan yang luas. Pada saat ini, di hadapan semua orang di lapangan Tiangong, Tan Yun baru saja melangkah ke dalam kehampaan dalam formasi 360 pangkalan. Ledakan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat 360 pangkalan setinggi 100 meter, dan mereka mulai merayap perlahan. Dari dunia luar, tampaknya dasar formasi tidak bergerak cepat, tetapi Tan Yun, yang berada di hutan kayu mati saat ini, menemukan potongan batu apung setinggi 100 meter dan berbentuk kerucut, menutupi hutan yang luas. Batu apung besar tak berujung bergerak cepat di hutan, mempesona. Tan Yun tahu bahwa hanya beberapa dari batu apung besar ini yang substansial, dan lebih dari 90% batu apung adalah ilusi. Jika Anda ingin meninggalkan hutan kayu mati, Anda hanya dapat menginjak batu apung yang sebenarnya setiap langkah. Jika Anda membuat langkah yang salah, maka tambang ajaib di hutan dan guntur langit misterius di awan gelap semuanya akan menyerang Anda, dan Anda pasti akan mati. Langkah Dewa Hongmeng. Wow! Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap sebelum muncul di atas batu apung yang bergerak cepat, memungkinkan dia untuk berenang tanpa tujuan di hutan dengan batu apung.
Ketika Tan Yun menemukan bahwa ada ratusan batu apung bergerak ke arahnya dengan tendangan voli yang sangat cepat, dia mengambil langkah lembut dan melintasi beberapa mil dan muncul di salah satu batu apung. Dalam periode waktu berikutnya, Tan Yun tampak tenang dan santai, membawa tangannya di punggungnya, melakukan langkah-langkah suci, dan berjalan di atas batu apung yang bergerak sangat cepat. Tampaknya hutan kayu mati yang busuk itu seperti taman belakang rumahnya. Pada saat ini, dia tampaknya tidak terburu-buru ke dalam pertempuran, tetapi seolah-olah berkeliaran. Semua orang di lapangan Tiangong terlihat, tetapi melihat Tan Yun dengan senyum di wajahnya, berdiri di langit, dikelilingi oleh 360 formasi, melangkah di langit dari waktu ke waktu, senyaman berjalan di halaman. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Di lantai atas, mata Si Tu Wuhen melebar, dia tampak seperti hantu, dan berseru, bisakah dia melihat bahwa guntur magis 36 hari membunuh metode formasi suci? Tidak, tidak. Hanya seorang Secret Array Master yang dapat dengan mudah memahami teknik cracking dari array ini, tetapi pada usianya yang masih muda, bagaimana dia bisa menjadi seorang Holy Alchemist tingkat tinggi pada saat yang sama dengan Secret Array? Menguasai. Ketika Si Tu Wuhen terkejut, Tan Tai Xuanzong, Tan Tai Yu, dan 22 leluhur penegak hukum sudah gemetar kegirangan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, masih sulit untuk percaya bahwa itu benar. Hebat, hebat, Feng Yun, leluhur agung formasi, yang sering gemetar dengan tubuh tuanya yang bersemangat, berseru, Tuan Muda Sekte bukan hanya alkemis suci tingkat tinggi, tetapi juga master formasi suci. Pada saat ini, mata Feng Yun yang berlumpur penuh dengan kekaguman, orang tua itu telah mempelajari seni arai selama ribuan tahun, dan sekarang dia adalah master arai suci tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Tuan Muda, dia benar-benar hidup dengan seekor anjing. Jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian memandang Tan Yun dengan senyuman. Di kursi di Yulou, Shen Suzhen perlahan bangkit dengan mata indah yang terkejut, dan melihat ke samping ke arah Shen Subing. Suara indah itu bergetar ketika suara itu ditransmisikan. Kakak, adik perempuan, magang ini, siapa ini? Kakak, Tan Yun mengatakan identitasnya, tidak bisa memberitahu siapapun. Maaf, kakak tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Shen Subing berkata dengan nada meminta maaf. Feng Qingcheng, yang selalu bangga dengan teknik formasinya, menatap Tan Yun, yang berada dalam formasi-formasi, dengan kecepatan yang elegan dan toleransi yang luar biasa, dan jantungnya berdebar kencang, huligan busuk sialan ini sama sekali bukan manusia. Belum lagi 6 bakat teratasnya dikumpulkan, dia juga memiliki kemampuan tantangan lompatan katak yang unik. Itu saja, tetapi ketika dia adalah seorang alkemis bijak tingkat tinggi, dia juga seorang master formasi suci. Dibandingkan dengan keterampilan formasinya, saya sudah menjadi awan dan lumpur. Feng Qingcheng benar-benar kacau. Dia membenci Tan Yun, sangat benci. Tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan formasi Tan Yun membuatnya sangat terkesan. Tidak ada yang mengerti emosinya yang rumit. Dia tidak bisa menerima dan menghancurkan suaminya sendiri, tetapi dalam perjalanan dia paling bangga dengan formasinya, dia adalah sosok tingkat pencetus. Bagi Feng Qingcheng, teknik formasi adalah teknik yang dia kejar dan pelajari dalam hidupnya. Melihat Tan Yun pada saat ini, dia merasakan rasa frustrasi yang dalam dan tak berdaya di hatinya. Nangong di lapangan Tiangong seperti salju, menatap Tan Yun yang sedang berjalan-jalan di halaman dengan saksama, dan cara Tan Yun menyelamatkan dirinya muncul di benaknya. Ketika dia terluka parah dan terbaring di sofa, Tan Yun membantunya mengoleskan obat. Pada saat ini, Nangong Ruxuebe menggigit bibir bawahnya dan dia menatap Tan Yun dengan sangat terpesona. Tiba-tiba dia merasa bahwa pria muda dengan jubah hijau berburu dan berburu ini, dengan tampilan yang tenang, sangat tampan. Luar biasa menawan. Leluhur tua, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang memalukan dan terpana, memandang Feng Yun di lantai atas di Menara Giok dan berkata dengan berani. Mari kita bicara. Feng Yun menatap Tan Yun yang berjalan dalam formasi tanpa melihat murid perempuan itu. Patriark tua, jika muridnya berbicara dengan keras, apakah itu akan mempengaruhi Tuan Sekte Muda? Kata murid perempuan itu dengan hati-hati. Tidak, Feng Yun berkata dengan nada tertentu, apa yang ingin kamu katakan? Murid itu mengerti. Setelah murid perempuan itu berkata,
dia tiba-tiba tersipu dan berteriak, "Tuan Muda Sekte, murid itu menyukaimu. Murid itu menyukaimu untuk waktu yang sangat lama." Ketika kata-kata ini keluar, tubuh tua Feng Yun terkejut, dan Tantai Xuanzong juga terpana. Namun, adegan yang gila dan di luar kendali terjadi selanjutnya. Namun, jutaan wanita kehilangan kendali sepenuhnya, berteriak satu demi satu. "Tuan Muda Sekte, aku juga menyukaimu, karena aku adalah murid luar, aku menyukaimu. Penguasa muda, aku mencintaimu. Sejak Neimen kamu menjadi yang teratas dalam daftar Wolong, aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Tuan Muda Sekte, aku menyukaimu, aku ingin menikahimu." Di antara murid perempuan yang hampir gila, ada dua suara perempuan, terutama keras, membuat orang tidak bisa menahan tawa. "Tuan Muda Sekte, aku ingin menikahimu, menikahlah denganku. Tuan Muda Sekte, aku akan memberimu monyet, begitu banyak monyet." Mendengarkan kata-kata ini, Mu Mengqi dan Zhong Wuxi menggelengkan kepala mereka. Sue Zian bergumam, "Nenek bibiku belum menunjukkan cinta, kalian di depannya." Huang Fuyu memandangi para murid perempuan yang hampir gila di sampingnya. Dia memutar matanya. Di lantai atas, Feng Qingcheng merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat begitu banyak murid perempuan mengungkapkan cinta untuk pria bau ini karena suatu alasan. Emosi macam apa kemarahan ini, dia sendiri tidak tahu.